Selamat sore. Aku berpikir kita itu harus berterima kasih pada pesulap merah. Kenapa? Karena gara-gara beliau kita jadi tahu praktek-praktek perdukunan itu berhasil dibongkar oleh beliau. Iya, Marcel si pesulap merah. Sebagai orang yang tinggal di desa, kamu bisa lihat, aku tinggal di sebuah desa di perbukitan, dan lebih presisi lagi aku tinggal di Jawa. Praktek-praktek dukun yang menggunakan topeng religi untuk mengelabui umatnya itu sering banget terjadi. Di daerahku juga ada praktek seperti itu. Tapi makin lama, makin modern, orang itu jadi paham. Orang itu jadi tahu kalau itu pembodohan. Itu hanya akal-akalan aja. Oke. Alasan kenapa orang-orang dulu kayak simbah-simbahku, kayak ya beberapa orang-orang tua juga masih ada yang kayak percaya, itu karena adanya ketakutan. Mereka nurut-nurut aja dengan apa yang diucapkan oleh kayak dukun-dukun. Mereka mengiyakan itu karena dilandasi rasa takut. Oke. Nah, anak-anak muda yang teredukasi karena salah satunya tontonan dari kontennya Marcel, pesulap merah, dimana kemarin tuh aku barusan lihat salah satu kontennya dia yang membongkar praktek perdukunan yang ternyata sebenarnya alat-alat dukun tuh bisa dibeli di toko mainan sulap, toko alat sulap gitu ya. Nah, banyak sekali dukun-dukun yang menggunakan trik itu. Nah, untuk anak-anak muda itu udah tahu trik-trik kayak gitu, sehingga ketika ada dukun-dukun yang bikin konten di sosial media pura-pura kesurupan, pura-pura ngeluarin apa, banyak yang dihujat gitu. Kayak India aja udah nerbangin pesawat luar angkasa, masa Indonesia masih ngurusin kayak gini? Indonesia masih percaya hal ginian tuh. Ya mayoritas anak-anak muda. Orang-orang tua ada beberapa, tapi kembali lagi, anak muda juga ada juga yang masih percaya hal begituan. Ya udahlah, berarti mungkin dia belum teredukasi. Nah, setauku nggak ada orang yang semasif, segencar pesulap merah dalam membongkar itu. Oke. Ya kamu tau lah, dia udah memberikan edukasi itu dari sejak kapan? Beberapa tahun yang lalu, sebelum COVID kayaknya udah bikin konten. Mau bah? Balik. Wes oke iki. Saya kurang loh. Oh ya. Oke. Ya, ini kita hidup di kampung. Ada bapak-bapak yang mencari rumput untuk ternaknya. Oke. Bentar. Bikin thumbnail dulu. Oke, kita kembali lagi ke cerita Marcel. Gak ada orang yang setahu lah ya, correct me if I'm wrong, mungkin ada juga orang yang semasif Marcel. Terakhir kali dia membongkar pesugihan di Gunung Kawi. Oke. Kita harus berterima kasih pada beliau karena dulu banyak juga di daerahku yang tertipu dengan ilmu perdukunan itu. Bukannya mencari sebuah kedamaian, bukannya mencari sebuah solusi, hampir 90% yang datang ke dukun hidupnya hancur karena udah diporotin, kemudian apalagi ya ujung-ujungnya jual tanah atau jual properti lah. Dan menurutku ini tidak ada hubungannya dengan kekayaan, dengan level intelektual ya. Karena setauku ada juga orang-orang yang terpandang datang juga ke dukun gitu. Ya dimana di situ dibodoh-bodohin juga. Yang jadi pertanyaan gini, yang selalu jadi pertanyaanku, ada dukun yang bisa menggandakan uang, tapi kenapa dia masih menerima jasa untuk menggandakan uang? Alih-alih dia itu jadi
Dia nggandain uang sendiri aja gitu loh. Terus kemudian dia dia pindah ke mana? Ke Swiss atau kemana gitu, ya udah hidupnya enak. Atau beli pulau sendiri, private pulau gitu ya. Kenapa nggak terpikirkan kayak gitu loh? Kenapa kalau dia bisa menggandakan uang, kenapa belum ada dukun yang bisa menyanyi Robert Budi Hartono, belum bisa menyanyi siapa lagi, Taipan China, belum bisa menyanyi siapa lagi, Hermanto Tanoko yang punya Cleo. Kenapa nggak bisa itu? Apakah dukun itu cuman bisa menggandakan tapi nggak bisa mengelolanya? Ya itu logik sederhananya kayak gitu. Anyway, kita jalan sore jadi mungkin agak gelap. Ini sekitar jam 4-an di hari Sabtu ini. Ayo kita jalan sore bersama kami. Nanti aku udah jalan 4-5 kilo. Dan mungkin ada suara komentator bola. Jadi di sebelah itu ada kompetisi mini soccer. Ya biasalah mau Agustusan. Nah, wow, jalannya bagus ya. Nah, dengan Marcel bisa membongkar itu, orang-orang yang mau datang ke dukun itu sekarang berkurang. Jadi apa ya, bisa dikurangi lah gitu ya. Orang-orang yang diancam atau ditakut-takut oleh dukun itu tuh jadi sudah berani melawan lagi. Terima kasih untuk Marcel Pesulap Merah. Terlepas dari semua kontroversinya, ya semua orang punya kontroversi sih, tapi Indonesia harus bangga dengan dia. Karena ya kita bisa dibilang negara yang masih primitif untuk hal kayak gitu, masih percaya hal-hal kayak begituan gitu loh. Aneh juga. Dan buruknya kadang orang-orang itu kayak dukun itu memanfaatkan untuk keuntungannya pribadi. Orang-orang jadi takut, orang-orang jadi respect, terus orang-orang jadi hormat pada dukun itu. Akhirnya banyak kan kasus kayak dukun cabul, dukun morotin uang. Gara-gara Marcel itu jadi berkurang. Nah, memang begitulah. Semakin kita teredukasi oleh sesuatu, ini pentingnya konten-konten edukasi lah ya. Karena zaman sekarang orang itu mantenginya ya HP, media sosial, YouTube. Dengan kita banyak bikin konten edukasi, itu selain memberikan informasi pada orang, kalau melihat Marcel, kita tuh bisa ini loh, kalau kamu bikin konten edukasi lah ya, kita tuh bisa mengurangi ketakutan orang, apapun itu. Nah, kebanyakan orang itu takut itu hanya di dalam pikirannya aja. Ada sebuah cerita menarik lagi. Aku akan cerita lagi. Biar jalan sore kali ini penuh dengan cerita. Kita akan bercerita tentang suatu hal. Ini kejadian nyata di Amerika sana ya. Ini di awal tahun 1900-an, di awal abad 20-an. Kamu pernah dengar gak ada sebuah organisasi yang rasis banget, yang sangat-sangat menebar kebencian di Amerika, yang bernama Ku Klux Klan. Jadi Ku Klux Klan adalah sebuah organisasi yang dia itu sangat menjunjung, dia sangat white supremacy. Dia itu pokoknya kalau bukan orang kulit putih itu dianggap hama, dianggap tidak layak hidup di dunia. Dan anggota Ku Klux Klan itu tuh semacam sekte. Kamu bisa googling. Jadi dia itu pakai tudung, pakai jubah, bener-bener kayak black metal lah. Kalau kamu pernah nonton konser black metal ya. Nah, Ku Klux Klan ini menebar teror di Amerika. Mereka kebanyakan menghabisi atau menculik orang-orang berkulit hitam. Ya, orang Amerika tuh sampai sekarang rasis. Karena itu bibit dari dulu yang juga memang udah rasis. Memang dasarnya negara itu rasis. Oke.
Jadi orang-orang kulit hitam banyak yang nggak hanya orang kulit hitam sih, karena mereka white supremacy kan, tapi mostly orang kulit hitam. Nah, semua orang takut. Nah, ada seseorang, aku lupa namanya siapa. Dia itu menyusup ke dalam organisasi Ku Klux Klan itu. Dia mencari informasi, jadi kayak intel lah, detektif. Dia mencari tahu tentang organisasi itu, terus mengulik lah semua itu. Nah, si orang yang menyusup itu tuh akhirnya berpikir gimana sih caranya agar dia jadi tahu segalanya tentang organisasi itu ya. Gimana sih caranya agar masyarakat itu tidak takut lagi sama organisasi Ku Klux Klan ini. Karena gini, aku tadi lupa belum ngomong ya, aparat keamanan aja nggak berani lawan dia, lawan organisasi ini. Polisi, tentara itu nggak berani, takut itu loh. Jadi benar-benar menebar teror yang luar biasa. Nah, si orang tadi aku lupa namanya siapa. Jadi dia itu menyusup dan dia akhirnya mendapatkan informasi tentang organisasi itu. Dia pun berpikir, oh, aku tahu. Aku harus menghubungi seseorang yang bekerja di media, bekerja di radio. Oke. Dan apa yang dilakukan adalah dia menghubungi produser Superman ya. Jadi kedua orang ini bekerja sama untuk membuat tayangan yang pada intinya adalah bagaimana Superman itu menghajar Ku Klux Klan. Dan di situ itu tuh dibeberkan semua informasinya tentang Ku Klux Klan tadi, tentang bagaimana ritualnya, terus bagaimana pada aslinya Ku Klux Klan itu tidak semenyeramkan. Pada dasarnya orang-orang anggotanya juga orang-orang biasa. Lewat informan tadi, pokoknya disebarkan di dalam tayangan. Pokoknya digambarkan di situ Superman tuh sangat hebat menghabisi si Ku Klux Klan tadi. Dan itu ditayangkan hampir setiap hari selama puluhan episode. Oke, dan di situ benar-benar Ku Klux Klan itu digambarkan sebagai organisasi yang konyol, organisasi yang payah, bisa dihajar sama Superman. Kamu dengar suara ini? Suara orang komentator main bola. Dan akhirnya masyarakat pun teredukasi. Masyarakat pun akhirnya, oh ternyata Ku Klux Klan itu tidak semenyeramkan itu ya. Akhirnya ketika ada organisasi itu, misalnya Ku Klux Klan itu ada di jalan sedang menebar teror, masyarakat itu berani melawan. Karena udah hilang bayangan kekejaman itu, udah hilang bayangan-bayangan mereka itu adalah organisasi yang kejam. Karena udah terbrainwash dengan tayangan Superman itu. Akhirnya makin lambat setelah masyarakat tuh berani melawan dan akhirnya nggak ada yang mau daftar lagi karena ini kan konyol, ini kan dihabisi Superman tuh ya. Akhirnya sampai sekarang masih ada sih, tapi akhirnya organisasi itu bisa dibasmi dan hilang. Itu gara-gara sebuah media kartun. That's the power of media. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh si Marcel Radival, pesulap merah dalam membongkar praktik perdukunan. Dalam membongkar praktik perdukunan yang selama ini ditakuti oleh masyarakat. Selama ini. Nah, itu dia. Kita ini kadang takutan karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Sesimpel kita nggak teredukasi. Oke, kalau mau aku hubungan dengan perjalananku sekarang, aku dulu juga awalnya sangat ketakutan menentukan target 1000 hari kayak gini. Di awal itu ketakutan. Tapi seiring berjalan, seiring aku melakukan, seiring aku teredukasi, seiring aku akhirnya aku menjalani ini, ternyata target segede itu tidak menyeramkan juga. Dulu ketika aku belum berani ngomong sama orang asing, lambat laun aku kemudian praktek juga. Akhirnya aku teredukasi, aku mendapat informasi, oh ternyata kalau misalnya sama orang
itu gini 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 gini. Makin banyak input yang masuk, aku tuh udah nggak ada ketakutan lagi sekarang. Misalnya ngajak ngobrol orang asing, misalnya di sini ada siapa, aku ajak ngomong depan kamera, tuh udah nggak ada ketakut lagi. Dulu aku juga takut untuk ngomong di tempat rame, tapi kemudian setelah aku praktek, ya awalnya aku juga kagok juga, tapi kemudian makin banyak input yang terjadi, yang ku dapatkan, kayak oh ternyata ketika aku ngevlog, orang-orang nggak peduli juga, cuman mungkin ngeliatin. Dan itu kan jadi sebuah input yang berharga bagi diriku, yang tadinya takut setengah mati, akhirnya sekarang enteng lah kayak gini, ngevlog kayak gini. Itu yang bisa ku tarik dari perjalananku, yang bisa ku ambil dari pelajaran Marcel dan Ku Klux Klan versus Superman. Kamu mungkin juga sekarang mungkin ada ketakutan tentang suatu hal. Ketakutanmu itu hanya murni belum teredukasi, kamu belum praktek, kamu belum melakukan hal itu. Intinya belum ada input yang masuk. Ketika kamu udah ada input masuk dalam kepalamu, ketakutan itu akan hilang. Pelan-pelan itu akan hilang. Percayalah padaku. Pak Lurah. Ya. Oke. Ketakutan itu akan hilang. Pelan-pelan. Kamu pengen konten, kamu takut ngomong depan kamera, cari tahu dulu, edukasi. Aku udah bikin sebuah video tentang ngomong depan kamera. Di situ aku berikan saran-saran, berikan sebuah nasihat, tips and triknya. Kamu bisa pelajari itu. Setelah kamu teredukasi, ngomong depan kamera itu tidak semenyeramkan yang kamu pikirkan. Ya, semua ketakutan itu hanya di mental aja. Semua ketakutan itu hanya di pikiran saja. Ketika kamu udah tahu, kamu teredukasi, kamu punya input, semua akan terasa lebih enak dilakukan. Tidak ada ketakutan dari dirimu gitu ya. Kita akan selalu takut pada suatu hal, tapi tugas kita adalah mencari tahu dan meminimalisir rasa takut itu. Takut itu wajar, karena kalau kita tidak takut, kita tidak ada semacam hal yang pengen kita selesaikan. That's why aku mengatakan bahwa menyelesaikan masalah kita adalah sebuah kebahagiaan. Oke? Karena aku udah sampai di sini. Wow. Sunset, look at this sunsetnya. Wow. Maka Caminante 205 ini cukup sekian. Kalau kamu butuh sebuah, wow, ada kereta. Bentar, kita tunggu kereta dulu. Mbak? Hey. Wow, kereta. Kita lihat kereta dulu. Look at this. Kereta Pramek. Ini berangkat dari stasiun Wojo. Ya, stasiun Wojo. Ini cuma 2 menit dari sini. Halo. Main apa kalian? Oke. Dadah. Kalau misalnya kamu butuh sebuah pendampingan untuk konsisten konten, aku udah bikin jasa tersebut. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Aku akan temani dirimu untuk berani ngonten, berani melakukan sesuatu dengan happy di dalam sebuah programku yang bernama aku lupa sendiri programku apa. Pokoknya klik link yang ada di deskripsi. Aku akan temani dirimu selama 4 minggu dan see you in Caminante 206. Ya.